Air adalah sumber kehidupan. Tapi apa jadinya jika sumber kehidupan itu tercemar? Setiap hari 2 juta ton limbah dibuang ke sungai dan laut. Sungai-sungai kita yang tadinya jernih kini hitam dan berbau. Dampaknya banjir datang lebih cepat, ikan-ikan yang menjadi indikator kehidupan dalam air mulai menghilang. Kemudian petani-petani pun kesulitan irigasi karena air yang tercemar. Yang paling parah, air bersih semakin langka. Bayangkan ada orang yang harus berjalan 6 km hanya untuk mendapat air bersih. Sementara kita hanya buang-buang air seenaknya. Pencemaran air bukan cuma soal limbah pabrik. Minyak goreng bekas yang kita buang ke wastafel, deterjen yang berlebihan, sampah rumah tangga, semua berkontribusi. Belum lagi saluran irigasi, pembuangan limbah rumah tangga masih terhubung dengan sungai yang dapat menyebabkan sungai itu tercemar. Karena itu diperlukan kesadaran masing-masing individu agar kita dapat saling menjaga lingkungan. Karena itu kita jangan buang sampah ke sungai, kemudian saring minyak goreng sebelum dibuang, hemat penggunaan air, dan dukung program sungai bersih. Air yang kita cemari hari ini akan kita minum besok. Jadi jangan wariskan air mata, tapi wariskan air bersih. Selamatkan air, selamatkan kehidupan. Halo teman-teman, kalian pasti pernah kan jajan atau beli minum. Nah, kalian sadar nggak sih kalau wadahnya itu kebanyakan polimer sintetis atau yang biasa kita kenal sebagai plastik. Nah, kalian tahu nggak sih kalau plastik itu lah yang menyebabkan Indonesia sebagai salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Dan lebih parahnya lagi, sampah-sampah plastik tersebut dibuang ke laut, yang dimana seperti yang kita tahu di laut terdapat ekosistem, dimana di situ terdapat ikan-ikan ataupun fauna-fauna di dalamnya seperti terumbu karang, yang dimana jika sampah tersebut dibuang ke laut itu akan merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat plastik ini menjadi limbah? Seperti yang bisa kalian lihat di belakang saya ini terdapat 2 macam sampah. Oke. Bisa kalian lihat, yang pertama ini adalah daun kering, yang dimana ini bisa kita sebut dengan sampah organik, yang dimana sampah organik ini bisa terurai sendiri dengan cepat dan dampaknya terhadap lingkungan tidak terlalu signifikan karena ini adalah material alami. Lalu yang selanjutnya, nah ini bisa kalian lihat, ini apa? Styrofoam ini. Nah, sampah plastik ini yang berbahan polimer, yang dimana ini adalah sampah yang bisa kita sebut sampah anorganik, yang dimana sampah anorganik ini butuh waktu yang sangat lama untuk terurainya, bisa membutuhkan waktu sekitaran ratusan tahun, yang dimana setiap harinya kita menghasilkan
ribuan ton sampah jenis seperti ini. Tentu saja ini adalah masalah yang serius, yang dimana ini tidak bisa terurai dengan cepat. Maka dari itu, mari kita sama-sama mengurangi penggunaan sampah plastik atau limbah plastik. Dimulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu kesadaran. Kesadaran akan kerusakan yang akan ditimbulkan di kemudian hari. Mari kita mulai dengan hal-hal kecil seperti menggunakan tempat makan atau tempat minum sendiri. Mari kita jaga alam ini, karena kita bukanlah satu-satunya yang hidup saat ini. Mari kita jaga alam ini untuk mereka yang akan hidup di masa depan. Halo teman-teman, coba kita tarik nafas. Tapi tunggu, apakah udara yang kalian hirup itu benar-benar bersih? WHO mencatat 9 dari 10 pembakaran sampah pabrik tanpa filter, semua itu racun. Termasuk rokok yang dihabiskan sebanyak 9 atau 10 batang sehari. Akibatnya anak-anak terkena asma, orang dewasa sakit, dan paru-paru angka kematian meningkat. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi dan menggunakan transportasi darat yang umum, dan bisa juga bersepeda. Jangan membakar sampah dan tanam pohon pada sekitar lingkungan kita. Jangan tunggu sampai paru-paru kita rusak karena ulah kita sendiri. Udara bersih dimulai dari tindakan kita hari ini. Mari bernapas lega, mari hidup sehat. Terima kasih. Oke guys, jadi seperti yang telah dibilang teman saya, khususnya tentang sampah, di sini saya akan mengangkat sedikit lagi tentang sampah juga dan kesehatan lingkungan. Jadi di sini telah ada gundukan sampah. Ya seperti yang dilihat, ini banyak orang yang belum peduli terhadap sampah. Dan ini jika didekatkan lagi, ini menghasilkan aroma yang tidak sedap. Oke, bisa dilihat. Nah, teman-teman, jadi kasus yang ingin saya angkat di sini adalah tentang fast fashion, di mana fast fashion ini banyak dari kita yang tidak menyadari karena keseringan FOMO atau fear of missing out, di mana kita tidak ingin ketinggalan tren dari suatu negara atau suatu gaya fashion dan lain-lain. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan. Nah, fast fashion ini adalah kondisi di mana suatu pabrik memproduksi dengan jumlah yang banyak dengan waktu yang singkat sehingga harganya murah dan masyarakat dapat membelinya secara leluasa. Tapi di samping hal itu, ada dampak yang sangat besar bagi manusia, yakni penumpukan sampah fashion yang dimana setiap tahunnya dapat diriset sekitar 95 juta ton sampah fashion yang ada di seluruh dunia. Nah, itu dia. Makanya kita perlu mengurangi fashion sekali pakai atau fashion yang kita hanya mengikuti perkembangan zaman, perkembangan tren, yakni dengan apa? Kita teman-teman bisa menggunakan pakaian-pakaian yang tahan lama, seperti contohnya denim. Nah, dengan denim kita bisa mengenakan pakaian yang sama selama setahun bahkan 2 tahun, dan itu memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan pre-love atau thrifting, yakni menggunakan barang-barang bekas yang masih layak pakai sehingga mengurangi pencemaran. Saya yakin dari teman-teman semua pasti sekitar 80-90% pasti punya baju yang tidak terpakai di lemari dan hanya menunggu jamuran. Nah, oleh karena itu jangan panik dulu, saya punya saran yang bisa diikuti untuk agar baju-baju ini dapat terpakai, yakni dengan dilakukan pre-love atau menyumbang untuk teman-teman yang tidak mampu dengan kondisi layak pakai. Bahkan kalian bisa menjualnya dengan harga murah seperti thrifting atau sebagai macamnya sehingga dapat dipakai kembali.
gitu. Ya mungkin cukup untuk video kampanye kita. Semoga cukup membantu dan menjadi renungan untuk kita semua. Stay healthy dan terima kasih.